Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sri Suharti di channel RSH Edukasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kalimat efektif dalam penulisan bagian yang pertama. Sebelum kita belajar tentang kalimat efektif, kita perlu mengetahui pentingnya kalimat efektif di dalam penulisan tugas akhir atau TA. TA atau tugas akhir ini adalah salah satu mata kuliah yang teman-teman hadapi di semester ini. Nah, TA ini adalah termasuk dalam kategori karya ilmiah. Nah, oleh karena itu, dalam penulisan TA ini harus menggunakan laras bahasa ilmiah. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam penulisan TA ini harus disusun secara cermat dan hati-hati agar menjadi kalimat yang benar dan efektif. Kalimat yang disusun secara efektif akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyusunan TA teman-teman. Sebelum kita mempelajari kalimat efektif, kita perlu terlebih dahulu untuk memahami pengertian kalimat. Kalimat menurut Goris Keraf adalah satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Kedua, menurut Karimurti Krida Laksana, kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual serta potensial terdiri dari klausa. Jadi simpulannya, kalimat ini merupakan satuan bahasa berupa kata maupun rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna lengkap. Nah, kalimat juga harus memiliki intonasi final. Lalu, apa perbedaan antara klausa dan kalimat? Klausa dan kalimat ini berbeda. Klausa merupakan susunan kata yang berpotensi menjadi kalimat. Nah, potensi ini dapat dilihat dari unsur-unsur yang membangunnya, yaitu adanya unsur subjek dan unsur predikat. Tetapi klausa tidak memiliki intonasi final. Nah, klausa biasanya merupakan bagian dari kalimat majemuk. Contoh klausa, perhatikan. Bunga itu layu karena kamu tidak menyiramnya. Nah, ini kalimatnya ya. Bunga itu layu karena kamu tidak menyiramnya. Itu kalimat. Lalu klausanya apa? Yang pertama, bunga itu layu. Nah, perhatikan di dalam penulisan contoh tersebut tidak ada intonasi final yang ditandai dengan tanda baca titik. Ya, juga tidak ada huruf kapital di awal kalimat. Maka ini disebut klausa. Berikutnya, kamu tidak menyiramnya. Nah, ini juga di akhir tidak ada tanda baca ya yang menandakan intonasi final. Berikutnya, bunga itu layu karena kamu tidak menyiramnya. Yang ketiga ini bisa juga disebut sebagai klausa. Mengapa? Karena tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik yang menandai sebagai intonasi final. Ya, intonasi akhir. Nah, adapun kalimat, kalimat ini tadi sudah kita pelajari di awal. Ini rangkaian katanya, ini sudah berdiri sendiri dan maknanya sudah lengkap. Nah, cirinya adalah memiliki intonasi final. Contoh kalimat, bunga itu layu, ada tanda baca titik di situ dan juga sudah diawali dengan huruf kapital, maka ini disebut kalimat.
tetapi kalimatnya kalimat tunggal karena hanya terdiri dari satu pola kalimat saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak menyiram bunga itu. Ini juga disebut kalimat ya, kalimat tunggal. Mengapa? Karena ada tanda baca titik yang menandai sebagai intonasi final, gitu ya. Berikutnya yang ketiga, bunga itu layu karena kamu tidak menyiram. Nah, ini juga kalimat karena ya ada tanda baca titik diawali dengan huruf kapital. Nah, di sini kalimatnya adalah kalimat majemuk. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Ini dibedakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Satu pola kalimat yaitu maksudnya hanya memiliki satu unsur subjek dan satu unsur predikat. Contohnya, dia seorang dokter. Dia sebagai subjek, seorang dokter sebagai predikat. Ya, di sini hanya ada satu subjek dan satu predikat. Seorang dokter ini frasa nomina, ya, frasa benda, karena itu disebut juga kalimat nomina karena penggunaan frasa nomina sebagai predikat di dalam kalimat tunggal tersebut. Dia sangat cantik. Dia subjek, sangat cantik predikat. Hanya ada satu subjek dan satu predikat. Sangat cantik ini merupakan frasa adjektiva. Oleh karena itu kalimat ini disebut dengan kalimat adjektiva dan seterusnya. Kemudian kalimat majemuk ini kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Nah, kalimat majemuk ada dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ini dibentuk dari dua klausa atau lebih, tetapi kedudukan setiap klausanya ini sederajat atau setara. Contohnya, mahasiswanya kaya, tetapi ia sendiri miskin. Nah, ini di sini ada dua klausa, mahasiswanya kaya, ia sendiri miskin. Nah, kedudukan di sini sama. Biasanya kalau kalimat majemuk setara itu ada mengandung kata hubung penjumlahan, kata dan atau serta, kemudian kata hubung pemilihan dan kata atau, kemudian kata hubung pertentangan tetapi. Ya, tiga itu, dan atau tetapi. Itu ciri kalimat majemuk setara. Kemudian kalimat majemuk bertingkat ini disusun juga dari dua klausa atau lebih, tetapi kedudukan setiap klausanya ini tidak setara atau bertingkat. Nah, di dalam kalimat majemuk ada klausa inti dan ada klausa bawahan. Klausa inti disebut dengan kalimat induk kalimat dan klausa bawahan disebut dengan anak kalimat. Kemudian, jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Ada kalimat berita atau kalimat deklaratif. Ini cirinya berisi pemberitaan dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh sederhananya, kamu sudah makan. Nah, itu kalimat berita. Kemudian yang berikutnya kalimat tanya atau interrogatif. Cirinya menggunakan kata tanya, berisi pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya kalimatnya, apakah kamu sudah makan? Nah, kemudian kalimat perintah, ya, kalimat perintah atau imperatif. Di sini cirinya berisi perintah atau larangan dan diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimatnya, kamu harus makan. Nah, ada tanda seru di belakang, ini merupakan kalimat perintah. Kemudian ada kalimat seru atau disebut juga kalimat eksklaratif. Ini berisi ungkapan emosional yang begitu kuat
dan diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimatnya misalnya, wah, kamu sudah makan. Nah, seperti itu. Kalimat berdasarkan kelengkapan unsur-unsur kalimat. Dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat tak lengkap atau kalimat minor. Ini artinya unsur-unsurnya tidak lengkap. Misalnya ada hilangnya subjek atau hilangnya predikat, tetapi di sini konteks wacana pembicaraannya biasanya sudah diketahui antara pelaku komunikasi. Contohnya biasanya terjadi di pasar, ya, transaksi jual beli, misalnya membeli, minta 1 kilo Bu, penjual ini 35.000, ya. Di sini 35.000 berupa kata saja, tetapi di sini maksudnya adalah harga 1 kilo cabai ini adalah 35.000, tetapi disebutkan dikatakan dengan singkat saja 35.000. Seperti itu contohnya. Kemudian kalimat lengkap, artinya kalimatnya ini unsur-unsur pembentuknya ini sudah lengkap, yaitu adanya unsur subjek dan predikat, objek, dan seterusnya. Contohnya ayah membaca koran. Kemudian berikutnya kalimat berdasarkan susunan subjek dan predikatnya, ya, susunan subjek dan susunan predikat. Ini ada kalimat versi dan inversi. Kalimat versi ini subjeknya di depan, kemudian baru predikat. Nah, contohnya televisi dimatikan. Kemarin kucing kesayanganku mati. Nah, kalau kalimat inversi ini dibalik, ya, predikatnya di depan diikuti dengan subjek. Contohnya, matikan televisi itu. Ya, jadi kalimat inversi itu biasanya terdapat di kalimat perintah, gitu ya. Matikan televisi itu. Selanjutnya, contoh kedua, matilah kucing kesayanganku kemarin. Ya, seperti itu. Ini kalimat inversi, predikatnya ada di depan. Matilah itu predikat, kucing kesayanganku itu subjek. Ya, kemarin itu keterangan waktu. Ini karena predikatnya di depan, maka disebut kalimat inversi. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat tunggal. Ya, ada kalimat transitif, ada kalimat intransitif, ada kalimat semi-transitif. Kalimat transitif ini kalimat yang memiliki objek. Contoh, Intan sedang menulis tugas akhir. Intan subjek, sedang menulis predikat, tugas akhir objek. Jadi ada unsur objek di dalam kalimat tersebut. Kemudian berikutnya, kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Tidak. Intransitif tidak memiliki objek. Contohnya, adik belajar di kamar. Adik subjek, belajar predikat, di kamar keterangan. Tidak ada objek di sana. Ya. Kemudian kalimat semi-transitif. Kalimat semi-transitif ini tidak memiliki objek, tapi memiliki pelengkap. Nah, pelengkap ini kita sering terkecoh. Kita sering menganggap pelengkap ini sebagai predikat, padahal sebenarnya keliru, ya. Pelengkap bukan predikat. Contohnya, Maria belajar sistem informasi. Maria subjek, belajar predikat, sistem informasi. Ini bukan objek tetapi pelengkap karena tidak bisa dipasifkan. Sistem informasi. Nah, sistem informasi, belajar Maria, mempelajari, tidak, ya, seperti itu. Pak Joko menjadi ketua RT. Nah, Pak Joko menjadi ketua RT ini juga Pak Joko sebagai subjek menjadi predikat, ketua RT ini pelengkap, jadi bukan objek. Nah, karena ini mirip-mirip, ya, antara pelengkap dan pelengkap ini mirip dengan objek, maka disebut semi-transitif. Selanjutnya, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ada 3, yaitu dengan keterangan penjumlahan, kalimat majemuk setara dengan keterangan pemilihan, dan kalimat majemuk setara dengan keterangan perlawanan. Kalimat majemuk setara dengan keterangan penjumlahan ini biasanya menggunakan kata hubung serta, baik, maupun, atau, dan. Kata atau sendiri tidak, ya. Kata atau sendiri nanti masuknya pada keterangan pemilihan. Nah,
Contoh kalimat majemuk setara dengan keterangan penjumlahan. Indah dan Intan sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, di sini kalimat majemuk setara ini terdiri dari dua klausa. Intan sedang mengerjakan tugas akhir, Indah sedang mengerjakan tugas akhir. Kemudian digabungkan menjadi kalimat majemuk setara. Indah dan Intan sedang mengerjakan tugas akhir. Berikutnya, kalimat majemuk setara dengan keterangan pemilihan. Ini kata penghubungnya adalah kata atau. Ya, di sini contohnya, kamu dapat membuat TA tentang perancangan program atau riset lapangan. Nah, kalimat majemuk setara tersebut itu terdiri dari dua klausa. Kamu dapat membuat TA tentang perancangan program, satu. Yang kedua, kamu dapat membuat TA tentang riset lapangan. Nah, seperti itu. Berikutnya, kalimat majemuk dengan keterangan perlawanan atau pertentangan. Kata penghubungnya adalah kata tetapi. Contoh kalimatnya, saya suka topik riset lapangan, tetapi saya lebih menguasai perancangan program. Ada perlawanan di situ ya. Kalimat majemuk setara tersebut terdiri dari dua klausa, yaitu saya suka topik riset lapangan, dan yang kedua, saya lebih menguasai perancangan program. Seperti itu merupakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk bertingkat ini menggunakan banyak sekali keterangan. Di sini hanya sebagian yang saya sebutkan, antara lain keterangan waktu, keterangan syarat, keterangan perlawanan, keterangan perbandingan, dan keterangan sebab atau akibat. Kalimat majemuk bertingkat dengan keterangan waktu. Kata penghubung yang digunakan adalah kata setelah, sebelum, ketika, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, setelah selesai mengerjakan TA, saya akan berlibur ke Lombok. Nah, seperti itu. Kemudian kalimat majemuk bertingkat dengan keterangan syarat. Ini menggunakan kata penghubung jika, andaikan, apabila. Misalnya, jika saya dapat lulus semester ini, saya akan segera mencari pekerjaan. Nah, seperti itu. Kemudian kalimat majemuk bertingkat dengan keterangan perlawanan. Ini biasanya dengan kata penghubung meskipun, walaupun, kendati pun. Contoh kalimatnya, meskipun badai menghadang, saya akan menyelesaikan tugas akhir ini dengan segera. Nah, berikutnya, kalimat majemuk bertingkat dengan keterangan perbandingan. Ini kata penghubungnya ibarat, laksana, seperti. Ya, contoh kalimatnya, belajar di waktu kecil, laksana menulis di atas batu. Nah, seperti itu. Kemudian kalimat majemuk bertingkat dengan sebab akibat. Ini kata penghubungnya bisa karena, sebab gitu ya. Kemudian kalau akibat itu maka ya, sehingga, dan seterusnya. Contoh kalimatnya misalnya kalau keterangan akibat, contohnya seperti ini. Saya berjuang mengerjakan tugas akhir sehingga saya dapat lulus tepat waktu. Seperti itu. Jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya dibedakan menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif berarti subjeknya melakukan tindakan. Contohnya, adik menulis buku. Adik sebagai subjek melakukan tindakan, yaitu menulis. Berikutnya, kalimat pasif ini kalimat yang subjeknya dikenakan tindakan. Contohnya, buku dibaca adik. Buku sebagai subjek ini dikenakan tindakan. Apa tindakannya? Dibaca. Siapa? Adik. Nah, seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita melangkah pada kalimat efektif. Di sini saya punya kata mutiara yang saya buat sendiri, bahwa jangan meremehkan setiap kalimat yang kamu ucapkan, karena setiap kalimat, setiap kata akan membawamu dalam dua hal, bisa kesuksesan, tetapi mampu pula melemparmu ke dalam jurang kehancuran. Jadi kalau kita tidak memelihara ucapan kita, ini dapat mengantarkan kita pada jurang kehancuran. Tetapi kalau kita senantiasa menjaga ucapan, nah insya Allah kita akan berhasil di kemudian hari. Nah, kita mulai dari pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif apa itu? Yang jelas kalimat efektif ini adalah kalimat yang tepat sasaran dan yang mudah dipahami oleh pembaca, ya, sama persis dengan apa yang diungkapkan penulis. Jadi apa yang dipahami oleh pembaca ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh penulis. Yang pertama. Yang kedua, kalimat yang jelas dan mudah dipahami sesuai konteks dan situasi komunikasi, ya. Jelas dan mudah dipahami. Berikutnya, kalimat yang memiliki daya informasi yang baik dan tepat. Jadi informasi yang diberikan kalimat tersebut baik dan sesuai. Yang berikutnya, kalimat efektif merupakan kalimat yang merupakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar dan pembicara dengan apa yang dipikirkan pembicara atau penulisnya. Ini sama dengan yang pertama tadi, ya. Kalimat efektif sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan tujuan komunikasi. Nah, agar tujuan komunikasi dapat dicapai, maka kita sebagai pembicara atau penulis perlu mengetahui latar belakang pendengar atau pembaca. Yang pertama, latar belakang sosial. Ini kaitannya dengan status sosial di masyarakat. Berikutnya, latar belakang pendidikan. Ya, ini berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang. Jadi ketika kita berbicara dengan siswa SD, tentu berbeda dengan ketika kita berbicara dengan dosen yang notabene pendidikannya minimal S2. Dengan siswa SD kita boleh berbicara dengan kalimat-kalimat yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Namun dengan dosen kita juga boleh menggunakan istilah-istilah ilmiah yang memang digunakan di dalam ranah akademik sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Berikutnya, latar belakang lingkungan, ya. Latar belakang lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan keseharian, ya. Berikutnya, latar belakang adat istiadat. Nah, ini kita perlu mengetahui adat istiadat orang yang kita ajak berbicara. Berikutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Nah, syarat kalimat efektif yang dikemukakan di sini merupakan syarat kalimat efektif yang dikemukakan oleh Parera. Syarat kalimat efektif menurut Parera ini ada kesepadanan. Kesepadanan di sini maksudnya adalah kesepadanan antara struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis. Ya, kedua, keparalelan. Nah, keparalelan di sini untuk tujuan efektivitas tertentu. Kemudian ketegasan, ini maksudnya adalah ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. Kehematan artinya kalimat efektif ini tidak boleh boros dalam penggunaan kata. Kevariasian artinya dalam kalimat efektif ini harus dibuat variasi kalimat. Ini tujuannya supaya tidak monoton atau membuat jenuh pembaca. Berikutnya, kelogisan, ini maksudnya adalah kalimat efektif harus masuk akal dan dapat diterima oleh pembaca. Kaitannya dengan kalimat efektif, yang pertama kita pelajari adalah kepaduan atau koherensi. Koherensi dalam kalimat efektif maksudnya adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah antara kata, frasa dengan jelas, benar, dan logis. Dengan kata lain, koherensi ini merupakan kepaduan makna. Contohnya, setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta
dengan kereta api, ya. Nah, ini seharusnya diperbaiki menjadi setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. Karena logikanya pergi dulu baru pulang. Ini pergi pulang, bukan pulang pergi. Nah, seperti itu. Ini unsur logikanya di situ. Oleh panitia seminar, yang kedua ya, oleh panitia seminar, makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. Nah, ini seharusnya diperbaiki ya, menjadi makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi. Berikutnya, yang ketiga, pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Nah, di sini jalan macet ya, karena jalan macetnya kan keterangan sebab, ini sebabnya tidak diletakkan di antara unsur subjek dan predikat, jadi diperbaiki karena jalan macet pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian, atau dengan kalimat lain, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian karena jalan macet. Seperti itu. Selanjutnya kohesi atau kepaduan bentuk. Ini merupakan hubungan antar bagian di dalam teks yang ditandai dengan penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi ini mengacu pada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana, yaitu kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana, ini memiliki keterkaitan yang padu dan utuh. Contohnya di sini, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Dalam kalimat ini dapat dilihat bahwa unsur subjek ya ini tidak jelas ya, tidak jelas karena ada kata kepada. Kata kepada ini mengacu pada keterangan. Oleh karena itu, supaya kalimat ini menjadi kalimat efektif, maka kata kepada ini harus dihilangkan, yaitu setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Di sini sudah jelas subjeknya, yaitu setiap pengemudi mobil. Contoh yang kedua, kami telah membicarakan tentang hal itu. Perlu kita ketahui bahwa kata tentang tidak boleh disertakan setelah kata kerja berimbuhan mekan. Ini harus diperbaiki. Ya, kami telah membicarakan hal itu. Ini yang lebih benar ya. Kami telah membicarakan hal itu. Seperti itu. Nah, atau kalau mau menggunakan kata tentang, maka mekan ini harus diganti dengan ber gitu. Contohnya, kami telah berbicara tentang hal itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, jadilah seperti air putih, tidak mewah tetapi sangat berarti. Mohon maaf dan terima kasih. Esok kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.